Halo, selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan semua, baik dari SIG IK Prama Financial Club, IK Prama Supply Chain Club, dan IK Prama Crypto Club. Malam ini sesuai agenda, kita laksanakan web series mengenai blockchain. Hari ini kita topik yang kedua. Jadi kita akan membahas mengenai blockchain dalam konteks supply chain finance. Jadi kalau kemarin itu openingnya kita membahas tentang DAO, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan atau aplikasi blockchain untuk supply chain finance. Secara tradisional supply chain finance kita udah cukup familiar, mulai dari LC, pembayaran payables, kemudian anjak piutang, atau factoring, resi gudang. Nah, malam ini kita akan coba mengulas apa dampak dari penerapan blockchain dalam supply chain finance. Ini merupakan inovasi baru, menurut saya, di bidang keuangan, karena ini jadi alternatif untuk membantu pembiayaan keuangan kita, sehingga supply chain kita tidak hanya lebih bagus dari sisi kuat dalam konteks permodalan, tapi juga lebih bagus dalam konteks payment. Hadir dalam malam ini bersama kita dua pembicara. Yang pertama Bapak Dr. Arif Rianto. Beliau adalah faculty member di Universitas Prasetya Mulia di School of Business and Economics. Kemudian yang kedua adalah Pak Jordan Simanjuntak. Beliau saat ini adalah CMO dari Thrift. Untuk malam ini Pak Arif akan membawakan topik mengenai aplikasi blockchain dalam supply chain finance. Kemudian Pak Jordan akan membahas salah satu produk yang ditawarkan Thrift, yaitu acceptable loan. Seperti apa? Kita langsung masuk saja ke sesi pembicara pertama, yang akan berlangsung lebih kurang 45-50 menit. Lalu kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kemudian sesi kedua nanti 15-20 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kita akan close sekitar 20-30. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, kami persilakan dengan Pak Arif. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Fadli. Selamat malam juga semua. Saya izin buat share screen. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini saya coba berdiskusi ya, sebenarnya ini saya juga sebenarnya tertarik dengan blockchain dan kemudian juga teknologi ya, kaitannya, karena memang background dulu saya pernah aktif di teknologi gitu ya. Nah, untuk blockchain di sini kita tahu bahwa teknologi blockchain itu dianggap atau diprediksi akan mendisrupsi banyak hal di bisnis. Nah, itu yang diharapkan ya, artinya diprediksi. Nah, permasalahannya adalah apakah blockchain ini benar-benar akan menjadi disrupsi atau hanya dalam diskusi gitu ya, artinya hanya wacana. Nah, ini yang coba saya gali sebenarnya. Saya melakukan satu riset di mana yang pertama adalah apakah memang blockchain ini hanya sebagai hype atau hanya sementara ya. Jadi orang hanya membicarakan blockchain kemudian hilang gitu ya. Nah, apakah teknologi ini memang berpotensi? Ya mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya, kalau di sini ada Crypto Club mungkin sudah familiar dengan Bitcoin dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, di sini saya lebih fokus sebenarnya ke aplikasi yang diterapkan ke dalam perusahaan, gitu ya. Jadi nanti saya lebih banyak fokus kalau di blockchain itu ada sisi yang private blockchain, ya, ada yang public blockchain.
Nah, saya akan fokus ke arah yang private sebenarnya ya. Kalau public blockchain itu contohnya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Nah, di sini yang pertanyaan yang pertama, apakah memang ini HIP? Nah, ini dari penelitian di Block Data Tech ya bersama Forbes ini tahun 2009. Di sini dia meneliti ada sekitar beberapa perusahaan yang menerapkan ya. Jadi beberapa tahap yang sudah dilakukan. Ini jadi datanya adalah tahun 2009 di mana dalam tahap riset mereka mengumpulkan data bahwa sekitar ada 16 ini dia menseleksi ya beberapa perusahaan yang cukup besar. Jadi memang di screening dari Block Data. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada yang dalam tahap riset, kemudian ada yang pilot project, kemudian ada in development dan in production. In production artinya dia hampir menerapkan, mungkin kalau di sekarang tahun 2021 ya, ini sudah diterapkan. Ya, nah beberapa perusahaan yang sudah in production. Nah, ini kita bisa lihat bahwa beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti SAP, Oracle, Visa ini ya yang cukup agresif. Nah, itu sudah masuk menerapkan teknologi ini. Kemudian juga IBM ya juga yang mempelopori. Nah, itu dia sudah masuk ke arah situ. Nah, jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang cukup besar itu masuk mencoba sebenarnya apakah blockchain ini memang bisa memberikan satu keunggulan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa platform yang paling banyak dipakai ya. Jadi di survei ini adalah Hyperfabrics ya. Ini adalah tipenya private blockchain ya. Sedangkan yang kedua terbesar ya, ini di Hyperfabric ini dimotori oleh IBM dan Linux Foundation. Jadi Hyperfabric ini salah satu yang cukup menjanjikan ya kalau menurut saya dari ekosistemnya itu cukup berkembang cukup pesat ya. Jadi dari beberapa perusahaan seperti IBM, Citi dan lain-lain ini memang memakai Hyperfabric. Nah, Hyperfabric ini sebenarnya dia tujuan utama terbesar ini membuat ledger ya. Jadi ledger itu menjadi lebih umum ya. Jadi artinya bisa dipakai komunikasi untuk berbagai macam database. Nah, tujuan utama dia kalau dulu internet mengenal HTML ya. Nah, hyper markup text language. Nah, Hyperledger mau seperti HTML-nya internet gitu. Jadi dia tujuannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang banyak diterapkan ini adalah Ethereum. Ethereum dia sifatnya public ya, public blockchain. Nah, di sini juga banyak. Jadi memang ada dua sisi. Kemudian yang ketiga ini menggunakan Corda ya, dan Bitcoin dan segala macam seterusnya. Ini sebenarnya kalau di review ini cukup banyak ya. Tapi ini yang dari survei BlockTech tahun 2009 ini adalah yang kira-kira banyak dipakai. Nah, jadi saya juga mengambil data dari statistika ya bahwa apakah benar blockchain ini akan berkembang terus. Nah, dari statistika ini memprediksi bahwa akan terjadi satu lonjakan dari tahun 2021 ke 2024 ya. Dari sisi spending yang mencari solusi kepada blockchain. Jadi artinya banyak perusahaan ini sudah mulai melirik dan tertarik kepada apa yang ditawarkan oleh teknologi blockchain tersebut. Nah, dari sini saya akan fokus ke arah supply chain. Nah, challenge di dalam supply chain ini salah satunya adalah mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa supply chain adalah sesuatu yang kompleks ya. Karena apa? Karena memang banyak player-player, kemudian juga dokumen yang cukup banyak ya. Dan dataset yang cukup besar. Nah, ini problem ini yang sebenarnya perlu dan teknologi yang bisa menghandle semua kompleksitas ini gitu ya. Nah, di sini saat ini
di blockchain itu di supply chain ini banyak yang bekerja di dalam silo, artinya masing-masing, sehingga perlu untuk satu cara ya bagaimana untuk meningkatkan efisiensi, cost, juga data availability, redundancy, transparansi, rekonsiliasi, dan fraud dan trust ya. Jadi ini yang problem-problem ini yang cukup kompleks yang selama ini menghambat atau memperpanjang waktu dari proses supply chain. Ya, jadi kira-kira ini saya ambil dari World Economic Forum, di mana di sini untuk menjelaskan secara sederhana apa yang dilakukan oleh blockchain. Jadi blockchain itu sebenarnya menyelesaikan satu sisi ya, satu sisi dia. Jadi kalau di layer di di software layer dia bermain di database ya. Jadi di database dia membuat satu solusi. Nah, saat ini tiap perusahaan ya, misalkan ini satu perusahaan gitu ya, ini mempunyai ledger masing-masing. Artinya di dalam perusahaannya dia mempunyai catatan buku besar masing-masing sendiri-sendiri ya, perkapalan dan lain-lain ini mempunyai masing-masing ledger sendiri-sendiri. Nah, kemudian ketika bertransaksi maka dia membutuhkan verifikasi ya, di mana verifikasi itu kalau pihaknya yang terlibat semakin banyak maka itu akan tidak efisien ya, kemudian kemungkinan ada kesalahan dan cukup mahal biayanya ya, sehingga karena jejaringnya ini cukup kompleks dan banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh blockchain? Blockchain menyederhanakan ledgernya, jadi catatan buku besarnya itu ada di tengah ini, artinya bersama-sama ya. Artinya nanti kalau di sini adalah nanti dia misalkan ke sini harus confirm ke sini ya, bisa juga confirm ke sini lagi dan lainnya. Tapi kalau di sini maka dia ada di satu di tengah ya. Di sini semua ledger akan mencatat ke sini dan semua pihak ini bisa mengambil data dari istilahnya distributed ledger technology, DLT ya. Jadi DLT ini keunggulannya mempersingkat ya. Jadi kalau tadi di sini panahnya cukup banyak atau garisnya cukup banyak dan cukup ruwet, maka disederhanakan dengan kira-kira seperti ini. Jadi semuanya nanti akan terkumpul di satu distributed ledger technology yang disebut dengan blockchain. Nah, ini yang kira-kira simpelnya seperti itu. Jadi karena datanya ini sama-sama satu, semua orang memegang ya, arti satu sumber data yang sama, maka untuk verifikasi itu akan menjadi lebih cepat. Gitu ya, itu yang jadi tujuannya. Nah, kenapa blockchain ini salah satu yang menarik ya. Nah, yang pertama memang menurut Block Data Tech meningkatkan traceability. Nah, ya traceability ini berarti satu produk dari awal sampai akhir itu bisa di-trace. Nah, sebenarnya kalau di blockchain untuk yang traceability itu ada kasus yang cukup menarik ya, dan kasusnya itu pertama dicobakan di sekitar tahun 2018 ya, 2017 itu dengan Provence ya, Provence itu perusahaan dari Inggris atau Belanda. Nah, dia mengirim ikan tuna ya, ikan tuna dari Indonesia. Nah, itu yang menariknya bahwa sebenarnya blockchain traceability itu pertama kali dicoba itu di Indonesia ya. Nah, itu yang membuat saya kenapa waktu itu 2018 itu cukup tertarik melihat bahwa ini bisa menyelesaikan masalah traceability dari produk ya, dan itu berhasil. Kalau misalkan di Google dicari ya tentang blockchain tentang ikan tuna, itu contoh kasusnya adalah di Indonesia. Nah, dari situ bisa terlihat bahwa banyak yang bisa dimanfaatkan, termasuk reducing cost, kemudian ada payment time, ya, kemudian juga meningkatkan transparansi dan autentifikasi. Ya, di sini dari blockchain ini bisa teknologinya membuat verifikasi autentikasi, dan kemudian juga bisa digabung dengan IoT ya, jadi Internet of Things dari device ini bisa melihat
real time tracking dari satu produk, ya. Dan memang nanti sebenarnya perkembangan teknologi blockchain ini tidak bisa sendiri, ya. Jadi dengan IoT dan AI, nah itu 3 kekuatan itu bisa merubah satu distribusi ya dari bisnis model yang sekarang, ya. Nah, memang syaratnya IoT ini ada di level physical, ya artinya langsung, ya. Kemudian blockchain itu ada di level database-nya, dan kemudian AI itu adalah untuk analitik dari data tersebut. Nah, itu ketiganya memang harus jalan bersama. Nah, di supply chain itu udah mulai dilakukan, ya. Nah, di sini beberapa data juga bisa di-store dan diakses di blockchain. Nah, kemudian yang keunggulan yang menarik juga adalah smart contract, ya. Smart contract ini mungkin Bapak Ibu juga yang kalau di yang kripto ya mungkin sudah sering mendengar ya bahwa Ethereum itu yang mencetuskan smart contract. Nah, di sini bisa mengautomatisasi dari paperwork dan payment. Nah, ini smart contract ini memang berpotensi ya, walaupun ada beberapa yang meragukan, tetapi ini sudah dicoba gitu ya. Nah, kemudian dari sini potensial growth-nya sekitar 15% untuk di global trade lebih efisien. Ya, jadi ini yang sebenarnya dikejar oleh beberapa perusahaan. Kenapa di global trade? Karena global trade memang kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, kemudian isu yang dihadapi untuk trade finance. Nah, ini salah satunya di trade finance itu adalah low customer experience, ya. Jadi importir mengalami satu kompleksitas, kemudian ada masalah cost, peningkatan cost, kemudian ada regulatory. Nah, ini juga salah satu yang menjadi hambatan regulatory. Kemudian ada currency risk, ya. Kemudian juga ada transport risk, kemudian ada manufacturing risk dan produk. Nah, ini bisa saling berkebalikan. Nah, bagaimana supaya terjadi transparansi? Nah, ini yang satu tantangan ya. Nah, satu tantangan bagaimana semuanya bisa tergabung di dalam satu data yang semua pihak bisa mendapatkan data tersebut, gitu ya. Nah, ini yang diusulkan. Nah, ini dari WTO ya, World Trade Organization. Nah, di sini tahun 2018 ini pernah menganalisa ya bahwa apakah memang blockchain ini akan simplifikasi dari ekspor impor gitu ya. Nah, kalau ini yang tradisional ya, ini tradisional ini kalau dihitung kira-kira step yang utamanya ini ada dari 1 sampai 8 ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar bahwa kalau mau ekspor impor itu ada menggunakan LC, dokumen dan segala macam. Nah, kira-kira dari step ini ada 8 step yang harus dilakukan dan memakan waktu. Nah, dengan model blockchain yang tadi bahwa semua data ini adalah terdistribusi di tengah ya, semuanya artinya terkumpul dengan data yang sama. Nah, maka antara importir, eksportir, kemudian perbankan ya di pihak importir dan eksportir ini bisa langsung mengakses data yang kurang lebih sama ya. Nah, kemudian apakah data itu aman? Nah, di sini ini keunggulan dari blockchain ya. Jadi blockchain dengan terenkripsi kemudian menggunakan smart contract. Nah, itu bisa memungkinkan terjadinya automatisasi. Nah, ini yang paling penting adalah automatisasi. Ya, jadi karena kompleksitasnya cukup tinggi verifikasi dokumen-dokumen, maka blockchain ini menjanjikan satu otomatisasi. Nah, di sini memang tipe yang diramalkan oleh WTO itu yang permission blockchain ini masuk ke kategori private ya, jadi dia memang hanya dari kalangan atau konsorsium terbatas yang akan diberikan verifikasi satu untuk proof of stake of konsensus ya, mekanisme konsensusnya. Nah, itu nanti
lebih ke arah sini ya. Jadi yang untuk bisnis. Nah, kemudian ini yang dilakukan oleh blockchain ya. Jadi blockchain ini akan menjadi satu penyederhana proses ya, sehingga dengan menggunakan blockchain maka dia bisa datanya ini dengan partners, kemudian dengan perbankan, dengan shipment, dengan seller, itu semuanya dalam satu proses database ya. Jadi satu proses database. Nah, di sini database-nya akan sama-sama memiliki data distributed ledger yang sama ya. Jadi buku besar yang sama sehingga datanya diharapkan sama sehingga verifikasinya akan lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa yang smart contract dan receivable financing. Nah, ini yang saya akan fokuskan ke arah supply chain finance. Kemudian juga buyer confirm dan segala macam. Nah, ini yang keunggulan dari blockchain adalah menyederhanakan dari lainnya, gitu ya. Nah, kemudian supply chain finance ya mungkin saya akan bahas sedikit. Nah, di sini memang supply chain finance ini menurut Investopedia saya ambil bahwa dia adalah satu financing proses sebenarnya, financing proses dengan basis teknologi di mana tujuan utamanya adalah menurunkan biaya, kemudian juga mengimprove efisiensi. Nah, di sana contohnya misalkan buyer mendapat punya gitu ya, ada kredit rating lebih tinggi ya, maka bisa mengakses low cost untuk capital access ya, misalkan pinjaman, kredit atau lainnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang short term financing buat working capital, ini juga untuk both keduanya ya, buyer dan seller itu juga akan diuntungkan ya, karena seller mendapatkan uang lebih cepat, buyer bisa bayar lebih lama. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kemudian untuk buyer untuk agree untuk invoice financing, ini juga bisa dilakukan ya dengan factoring ya, mungkin banyak dengar. Nah, ini kemudian juga supplier bisa mengakses uang lebih cepat ya. Nah, ini yang keunggulan dari supply chain. Nah, problemnya di mana dari supply chain finance? Nah, permasalahannya sama ya, bahwa ini ada kompleks problem dalam implementasi inventory-nya berapa, purchasing PO-nya dia seperti apa gitu ya, sama account receivable automation-nya itu dia terpercaya atau tervalidasi atau tidak gitu ya. Jadi kompleks problemnya kira-kira seperti itu. Dan kemudian kenapa adopsi di supply chain finance ini menurut saya cukup progresif ya, artinya cukup tinggi peminatnya untuk menerapkan blockchain di dalam supply chain finance ini adalah masalah otomatisasi. Jadi diharapkan impiannya adalah supply chain finance nanti akan terjadi secara real time ya, karena semuanya akan otomatis. Nah, itu akan membantu sekali di global trade seperti itu. Nah, yang problem know your customer KYC ya, know your customers, ini menjadi problem karena tiap bertransaksi harus mengetahui kira-kira background-nya seperti apa, dan kemudian juga kalau ada regulasi money laundering dan segala macam itu harus lolos ya dari financial institution atau bank, itu perlu. Nah, datanya sekarang kebanyakan masih terpisah-pisah. Nah, ini yang menjadi satu problem di otomatisasi. Ya, nah, kemudian accounting system rules ya. Nah, accounting system di masing-masing negara bisa berbeda. Nah, di global trade butuh untuk satu sistem yang bisa saling menyesuaikan ya antar negara. Nah, bagaimana validitas untuk verifikasi? Nah, itu yang juga yang menjadi problem ya.
dengan accounting system yang berbeda-beda di tiap negara misalkan. Ya mungkin di perusahaan juga bisa beda. Nah, kemudian settlement, ya. Nah, itu juga menjadi problem, ya, karena settlement itu dia butuh juga verifikasi. Verifikasi, nah itu juga butuh data yang benar-benar bisa divalidasi dan terpercaya. Nah, ini yang kira-kira bayangannya seperti ini ya. Jadi ini adalah dari BCG, ini proses ekspor impor, di mana ini adalah playernya, kemudian dokumen yang dibutuhkan, ini juga data buat elemennya, artinya data juga yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, misalkan ada importir mau melakukan sesuatu, maka dia bisa pertama ke KYC-nya dulu ya, kita lihat bahwa jejaringnya atau data yang dibutuhkan itu kompleks sekali untuk ekspor impor. Kenapa ekspor impor saat ini memakan waktu yang cukup lama gitu ya, dianggapnya untuk para pebisnis. Nah, karena apa? Karena memang masing-masing negara ini mempunyai kebijakan-kebijakan yang berbeda ya, misalkan untuk KYC-nya, untuk payment order dan segala macam. Kemudian juga dokumen yang terlibat juga sangat banyak. Nah, dengan adanya blockchain, maka dia seperti yang tadi, dia di tengah ya, semua data ini menjadi satu, sehingga nanti panahnya akan seperti ini ya. Jadi hanya mengakses ke masing-masing data ledger and distributed ledger atau DLT-nya atau blockchain-nya gitu ya. Nah, ini akan ke sini semua gitu ya. Jadi semua data akan tersedia di sini. Artinya nanti kompleksitas dari masing-masing proses itu bisa lebih jauh lebih sederhana. Nah, itu yang diharapkan untuk blockchain itu sebagai disrupsi di supply chain, terutama di global trade. Ya. Nah, kemudian saya fokus untuk ke supply chain finance ya. Jadi di supply chain finance ini ada problem yang lebih spesifik ya untuk compliance ya dengan know your customer, ini kewajiban ya, dan di beberapa negara ini juga menjadi satu aturan yang wajib. Nah, sehingga bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Kemudian tadi standar accounting yang berbeda-beda, kemudian settlement dari trade juga yang berbeda-beda. Nah, ini memang dulu saya baca di Hoffman 2018, ini satu awal dia bikin satu buku. Nah, itu saya mulai tertarik untuk mendalami lebih jauh. Kira-kira apakah memang blockchain ini bisa menyelesaikan ketiga masalah ini gitu ya. Nah, kebetulan saya menulis, kemudian paper saya sudah dipublish ya, nanti bisa diakses di sini. Nah, ini ringkasannya saya menganalisa 30 ya, sebenarnya 30 project. Nah, project ini saya ambil dari mana? Ini dari WTO ya. Jadi WTO pernah membuat list presentasi dan segala macam. Nah, itu coba saya gali kira-kira dari project-project ini apa keunggulan mereka gitu ya. Nah, ini saya kumpulkan datanya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat bahwa yang ditawarkan oleh project blockchain itu cukup banyak ya, dan kemudian mencoba menyelesaikan masalah tadi, dari masalah compliance, kemudian masalah accounting rules, kemudian dan settlement ya. Nah, di sini macam-macam bisnis ya. Azos ini dia ada di Eropa ya, dia menawarkan untuk claim financer dan segala macam, kemudian B2P ya, business to peer ya, nah itu ya, kargo dan segala macam. Nah, ini memang ada beberapa yang cukup baik ya. Nah, ini juga ada juga yang menerapkan credit scoring ya. Di Ledge ini dari Singapura ya. Nah, ini menawarkan berbagai macam. Nah, kemudian kontur atau sekarang disebut dunia Voltron itu juga bisa tracking sampai LC ya. Nah, ini salah satu yang berhasil ya dia di sini untuk menerapkan LC yang hampir otomatisasi ya, walaupun masih dalam tahap percobaan ya di beberapa
aktivitas ya, tapi mungkin di perkembangan sekarang ini sudah jauh lebih maju. Nah, ini ada beberapa juga yang cukup banyak ya. Nah, ini ada beberapa, misalnya Geora ini dari Australia ya, dia memfasilitasi agribisnis untuk usaha-usaha kecil, petani-petani gitu ya. Nah, itu cukup menarik ya, dan banyak. Nah, ini juga contohnya misalkan India ya, India dia sudah menerapkan ya di pemerintahnya ini membuat satu India Trade Connect. Dari sini dia sudah menerapkan LC dan segala macam, ini sudah berjalan ya. Nah, ini Komgo juga dia sudah berjalan dengan KYC-nya dan segala macam ya, dan supply chain finance ya, yang seperti receipt declosing dan segala macam. Nah, Marco Polo ini juga satu yang menarik ya, karena dia juga menyediakan trade IX ya, trade IX ini jadi factoring dan segala macamnya itu ada marketnya ya, dia digabung. Nah, ini cukup besar ya di Marco Polo, ini cukup cukup besar ya, dia menggunakan Corda di basis platformnya. Nah, kemudian nah ini ada juga persistent system ya, tapi dia menawarkan satu sistem. Ini sebenarnya dari konsultan tapi menawarkan sistem. Nah, yang menarik dia menawarkan audit trail. Nah, dia menggunakan AI juga nih. Ya, jadi dia bisa menawarkan satu sistem analitik yang mengaudit ya. Kemudian yang lain cukup banyak ya, yang WeTrade ini juga dari IBM ya, ADKWC dan segala macam. Nah, rata-rata mereka sudah menawarkan LC ya, jadi LC itu udah mulai standar dari penawaran untuk yang teknologi blockchain. Nah, di sini ke depan ya kemungkinan akan jauh lebih baik ya, lebih cepat kalau LC itu sudah bisa diterima di berbagai pihak. Nah, kemudian kalau saya gali lebih dalam ya untuk menyelesaikan problem compliance ya. Nah, di sini kayak know your customer itu untuk di international trade itu dipakai, diwajibkan untuk menghindari money laundering ya. Kemudian juga bisa men-track customer ya, customer transaction record dan segala macam. Nah, ini satu kelebihan dari blockchain ya, karena datanya tadi terdistribusi, semua pihak memiliki data tersebut ya, tapi belum tentu bisa membaca isinya ya, tapi semuanya punya data yang sama gitu ya. Nah, di sini bisa lebih baik nanti untuk know your customer ya, karena nanti bisa ada di satu database ya, artinya disegel di blockchain. Nah, Contours ini udah mulai menawarkan ya. Jadi ini kode ini sebenarnya kode yang ada di list tabel ya. Jadi Contours ini dia menawarkan untuk bank men-track eksportir dan importir ya. Kemudian sudah ada catatan dari know your customer, artinya database customer-nya itu sudah dikumpulkan. Nah, kemudian ada lagi WeTrade ya, WeTrade di mana memprovide ekosistem dari service dari bank ya. Nah, ini memang ini yang menarik ya, menarik bahwa WeTrade ini kerja dari IBM ya, kerjasama dengan Deutsche Bank, HSBC, Rabobank dan lain-lain ya, yang cukup terkenal. Jadi artinya WeTrade ini yang menjadi shareholder atau yang membuat menginisiasi itu adalah bank-bank besar gitu ya. Nah, itu yang sehingga memang mereka berkepentingan untuk transparansi, integrasi data dan dokumen segala macam. Sehingga dia kayak know your customer-nya ini salah satu yang diharapkan diselesaikan oleh blockchain. Dan ini sudah berjalan. Nah, kemudian untuk yang menarik lagi di precision system ini ada menggabungkan dengan
audit trail tadi ya, audit trail, record, dan menggunakan AI. Nah, nah kenapa ini menarik? Karena ke depan diharapkan terjadi otomatisasi yang benar-benar real time, ya, sehingga dibutuhkan verifikasi apakah orang ini rekodnya bagus, ya, apakah dia terpercaya atau enggak. Nah, itu nanti akan digabungkan blockchain dengan AI seperti itu. Nah, ini sudah dimulai dengan persistent system. Nah, kemudian ini kira-kira flow-nya ya untuk blockchain. Nah, dari ini adalah database di blockchain-nya. Kemudian kalau misalkan ini ada kreditor, peminjam gitu ya. Nah, ini maka ada misalkan orang membuka bank account, maka dia langsung ke bank, kemudian dapat know your customers proof, jadi benar-benar di-proof dia datanya, nah kemudian diverifikasi dan di-store di bank. Nah, tapi di sini juga di-store, di-record di blockchain, ya, sehingga nanti pihak-pihak yang terkait atau bertransaksi ini bisa mengakses di sini, ya. Nah, ini yang apa namanya? Misalkan ada yang apply, maka dia kalau apply nanti akan dicek ke blockchain. Jadi blockchain ini berperan sebagai database untuk know your customer. Nah, ini dengan adanya blockchain di satu data, maka semua pihak punya data yang sama. Ya, nah itu yang akan mempermudah dan mempercepat otomatisasi. Nah, yang berikutnya untuk problem accounting rules. Nah, ini accounting rules ini blockchain salah satunya itu dengan otomatisasi buat validasi, ya, sehingga dengan ini akan mereduce audit cost. Nah, ini sebenarnya di satu sisi ini akan diprediksi ya, diprediksi ini akan disrupsi profesi untuk audit di supply chain finance, ya, diprediksi. Nah, ini kenapa ini akan mengurangi, karena dia akan tadi ya datanya akan datanya tidak bisa dirubah, ya, dengan blockchain itu datanya bisa apa namanya terjamin dan validasinya terjamin gitu ya. Kemudian real time, ya, transparan artinya menggunakan distributed ledger teknologi, semua didistribusikan ledgernya, artinya buku besarnya didistribusikan, semua pihak punya buku besarnya. Nah, kemudian dengan dikombinasikan dengan AI, maka dia bisa lebih cepat. Nah, memang kuncinya di sini blockchain ini ke depan ya, dengan perkembangan AI yang cukup cepat. Nah, ini diharapkan juga penerapannya akan lebih cepat ya, karena blockchain dia tidak bisa berdiri sendiri juga, karena dia di apa namanya menggantikan database yang terdistribusi ya. Jadi itu ya. Jadi perkembangan AI juga menentukan ke depan untuk adopsi dari blockchain ini gitu ya. Nah, salah satunya Daily Ledger ini dia menggunakan IoT dan AI. Nah, ini dia sudah mencoba dengan produk-produk agribisnis, ya, di mana agribisnis ini cukup banyak itemnya. Nah, di IoT ini ada di level petani, dan itu bisa dipakai AI itu untuk mengaudit dan juga memberikan accounting activity ke bank, insurance, dan supply chain side. Ya, jadi ini udah mulai dicoba dan sudah berhasil. Ya, nah kemudian ada juga Marco Polo, ya, itu menekankan superior audit, ya, dengan real time visibility dan validasi data. Nah, ini menjadi satu data truth, jadi data yang benar bisa dipercaya, sehingga memungkinkan accounting dan audit compliance dengan beraplikasi ke berbagai macam regulasi. Nah, ini salah satu yang cukup berkembang pesat ya. Di Marco Polo ini dia cukup berkembang pesat, artinya beberapa sistem sudah mengadopsi ya. Nah, ini dia karena apa? Karena dia mempunyai satu keunggulan,
ya yang ditawarkan bahwa dia bisa mengikuti, ya di sini mengikuti accounting rules yang sudah ada. Jadi dia bisa terconnect dengan Oracle, SAP dan Microsoft Dynamics, ya ini software-software ERP. Nah ini mereka bisa menyambungkan blockchain dengan software-software atau sistem yang ada di perusahaan, ya atau ada di satu sistem supply chain. Nah ini bisa diintegrasikan. Ya ini salah satu keunggulan dan kenapa Marco Polo ini salah satu yang berkembang cukup pesat. Ya. Nah kalau kita lihat sistemnya apa yang dilakukan oleh Marco Polo ini Networks ini ditawarkan, ini menggunakan Corda C, ini dia sistem basisnya platformnya menggunakan Corda. Nah di sini Marco Polo ini seperti struktur yang tadi bahwa Marco Polo ini di tengah sebagai blockchain, ya. Marco Polo Network ini sebagai blockchain. Nah, kemudian di masing-masing dari pihak yang terkait juga mempunyai data blockchain-nya juga, ya. Nah, kemudian nanti sentralnya ya, networknya ini di sini di tengah. Jadi semua data itu akan mempunyai data ledger yang sama. Ya, jadi buku besar yang hampir sama. Nah, di sini salah satu yang ditawarkan oleh Marco Polo, jadi ERP atau Enterprise Resources Planning dari masing-masing pihak ini tetap menggunakan sistem yang sekarang, ya dia menjembatani dengan aplikasi, kemudian masuk ke blockchain. Ya. Jadi semua data dari transaksi ini dimasukkan ke blockchain. Nah, dari perbankan juga, supplier buat perbankannya ini juga nanti masuk ke sistemnya dia, kemudian masuk ke bank platform, kemudian buyer bank juga akan tergabung di bank platform, ya. Kemudian data buat buyer ini ada di corporate platform. Nah, semuanya ini akan terkoneksi ke blockchain dari Marco Polo. Ya, jadi semuanya nanti data akan terkoneksi. Nah, sehingga semua datanya ini akan tersinkron secara real time. Nah, diharapkan dengan pola seperti ini, transaksi bisa real time. Ya, nah ini yang diharapkan ke depan akan mempercepat proses ekspor impor. Dan ini sudah dilakukan. Gitu, itu yang yang harapannya ke depan bisa lebih luas diterima. Nah, kemudian untuk clearing dan settlement problem, di mana nanti isu dari clearing dan settlement itu adalah intermediary, ya. Ini problem sekarang. Problem sekarang jadi untuk mengadakan issuance dan clearing dan settlement ini banyak pihak yang terlibat. Jadi harus banyak validasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, di sini tugas utama dari untuk issuance, clearing dan settlement ini adalah matching the record. Ya, matching the record ini. Nah, ini yang sekarang dilakukan. Kalau matching the record berarti harus menghubungkan pihak-pihak terlibat, kemudian memverifikasi. Nah, itu prosesnya cukup panjang. Nah, dengan adanya blockchain, maka di sini dia bisa dilakukan real time settlement. Ya, karena apa? Karena tadi datanya sudah tergabung di satu data, semua punya data yang sama, ya, distributed ledger. Nah, ini sehingga dia bisa menggunakan single platform untuk dari pihak bank dan regulator. Seperti itu. Nah, ini yang diharapkan mempercepat waktu transaksi. Nah, untuk Marco Polo ini karena dia tadi ada di satu blockchain, ya, maka dia untuk transaksinya itu jauh lebih cepat, kemudian juga prosesnya juga jauh lebih cepat, cycle-nya juga lebih cepat, risk-nya juga termitigasi, sehingga financing-nya juga lebih baik. Ya, karena apa? Karena tadi ada di satu blockchain, ya. Nah, kemudian
semua penawaran ini sudah dicoba ya dari Kontur dan Korda. Ini sudah melakukan transaksi ya, yang dites itu pengiriman soybeans dari Argentina ke Malaysia untuk US cargo. Nah ini udah dicoba dan ini sudah berhasil gitu, dan ini mungkin perkembangannya sekarang sudah lebih luas diterima oleh pebisnis di supply chain. Nah kemudian untuk verifikasi supply chain finance, inventory financing ya. Nah, inventory financing mungkin kita sama tahu bahwa resikonya cukup tinggi ya. Karena di sini melibatkan early stage atau tahap awal dari proses supply chain ya. Jadi kalau di rantai supply chain ya berarti dia paling awal, nah itu resikonya lebih tinggi. Nah, di sini blockchain meminimalkan resiko ya, karena mencatat. Jadi konsepnya dia adalah database, dia mencatat semua aktivitas ya, sehingga semua proses itu tercatat dengan baik dan tidak bisa dirubah. Nah, itu yang salah satu keunggulan dari blockchain ya, itu tidak bisa dirubah. Nah, kemudian untuk SkuChain, ini ada lagi yang namanya SkuChain, dia menawarkan financial transaction system ya. Jadi dari inventory financing dan lain-lainnya, dia langsung menawarkan transaction system di supply chain finance. Nah ini dia di support ya dengan Wells Fargo, Commonwealth di Australia, dan perusahaan Brigham Cotton. Nah ini dia waktu dicoba di awal dan berhasil ya. Dan kemudian ini suppliernya itu mendapat direct working capital, kemudian bayarnya mendapat lower good cost ya, jadi produk yang lebih rendah ya, sama-sama diuntungkan. Nah ini yang pernah diimplementasikan ya, jadi ini udah berhasil. Nah kemudian untuk Tradewin di sini Global Financing Program ya, dia jadi berdasarkan kriteria konsumen ya, jadi kliennya ini ada beberapa kriteria ya, di mana dia kliennya, jadi kalau yang Tradewins ini dipilih karena apa, nanti diberi fasilitas ini hutang, account receivable, inventory-nya. Nah ini nanti dikasih fasilitas financing ya, pendanaan untuk buat prosesnya dia. Nah ini dari Tradewin dia menyediakan. Nah cuman dari Tradewin ini customer-nya dipilih ya, dia memilih untuk yang large market share produk-produknya ya, kemudian easy to solve, dan disimpan di reputable warehouse. Nah ini dia ada syarat-syaratnya ya, tapi dia memberikan satu fasilitas yang cukup baik untuk di inventory financing ya, dan ini sudah berjalan. Nah kemudian untuk simplify, menyederhanakan PO ya, financing ya, purchase order financing, di mana di sini fundingnya atau uang bisa didapat sebelum terjadi shipment ya. Nah, kemudian di sini pihak ketiga itu juga menghadapi resiko yang lebih tinggi. Nah blockchain di sini, sekali lagi blockchain ini keunggulan di transparansi dan validity ya. Nah ini yang bisa dipakai untuk menyelesaikan purchase order financing ya, karena datanya itu tervalidasi. Nah di sini diterapkan untuk India Trade Connect ini sebenarnya punya dari pemerintah India ya, ini disupport oleh pemerintah India, di mana untuk PO purchase order financing itu sudah digitalisasi ya ke semua financial trade business process ya. Artinya di sini untuk India Trade Connect ini sudah menerapkan blockchain, kemudian sudah melakukan ini ya untuk ownership validation
kemudian sertifikasi, kemudian pembayaran, ya. Nah, ini cukup menarik ya, di sini pemerintahnya dia cukup gencar untuk melakukan ini. Nah, kemudian untuk blockchain ya, salah satu keunggulannya juga bisa merekod juga ya, untuk bank ini mengambil satu keputusan financing. Ya. Nah, kemudian yang ketiga receivable financing. Nah, di sini juga saat ini ya itu masih cukup beresiko. Nah, dengan adanya blockchain, jadi finding ini biasanya dia mengandalkan credit rating dari buyer. Ya, jadi kalau buyernya ini kredit ratingnya bagus, bereputasi, ya maka dia diberikan oleh pihak financial institution itu pendanaan seperti itu. Jadi jaminannya dari buyer. Nah ini cuma bayarnya bagaimana untuk bisa mendapatkan ini ya. Nah di sini ada evaluasi kredit dari supplier dan buyer. Ya. Nah, blockchain ini juga memprovide transparansi dan validity. Ya, jadi sebenarnya dua keunggulan ini yang dianggap mendisrupt untuk supply chain finance. Ya, keunggulan dari blockchain ini di data. Nah, di sini ada lagi project namanya Komgo. Ya, Komgo ini dia cukup banyak proyeknya sudah digunakan di berbagai negara, ya, karena dia didukung ini ya dengan beberapa bank besar, ya. Dan di sini juga di implementasinya, ya, ini sudah diterapkan ke commodity trading, ya. Jadi ada di beberapa negara yang sudah menerapkan blockchain ini untuk commodity trading, ya. Nah, shareholder-nya juga cukup banyak dari perbankan. Nah, ini dari Komgo. Nah, kemudian yang Komgo juga dia menerapkan smart contract sehingga LC itu bisa automate function, ya. Jadi dia bisa langsung mengautomate sehingga waktu yang dibutuhkan jauh lebih cepat, ya. Nah, ini hampir real time, kemudian verifikasi data, ya, menghindari fraud dan memperpendek cash cycle. Nah, ini yang ditawarkan oleh Komgo dan itu sudah berjalan, gitu ya. Dan itu salah satu yang ke depan ya kemungkinan akan terus berkembang. Nah, ya. Kemudian di sini ada juga namanya hyperchange, ya, multi system transfer ke company. Nah, hyperchange ini dia fokus ke UMKM. Ya, jadi ini di Cina ya. Nah, ini dia multi level system. Jadi transfernya dari ke perusahaan besar ke perusahaan lain yang ada di supply chain-nya. Ya. Nah, di sini dia bekerja bersama bank untuk mengkonfirm. Di sini untuk hyperchange ini dia bekerja sama dengan Zhejiang Commercial Bank dan Quillian Technology. Nah, dia membuat satu aplikasi yang namanya Zime ini untuk factoring di supply chain. Nah, di sini yang dimaksud, jadi dia misal semua yang ada pihak yang terlibat di dalam rantai supply chain-nya, nah itu akan terdaftar di ekosistemnya. Jadi dia mencatat semua sehingga nanti datanya, konfirmasi untuk bank dan agents lainnya itu berdasarkan verifikasi dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu keunggulannya blockchain ya. Jadi dia bisa memverifikasi datanya menggunakan konsensus. Ya. Nah, di sini di hyperchain ini dia untuk small and medium enterprise ini mengurangi biaya. Nah, ini yang cukup menarik ya di hyperchain. Ya. Nah, jadi kesimpulannya mungkin saya bisa sharing apa yang bisa disimpulkan
blockchain, implementasi blockchain di supply chain finance, ya saya mengutip dari IBM, di mana blockchain ini keunggulan utamanya ini di meningkatkan trust, security, transparansi, dan traceability. Ya, nah kemudian goal utamanya itu di cost saving dengan efisiensi. Nah, untuk di supply chain finance dan juga global trade ini sangat membantu dan berpotensi untuk mendisrupsi. Nah, ini karena memang tadi masalah trust dan security, transparansi juga traceability itu bisa diselesaikan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin saya sharing apa yang saya riset ya selama ini. Nah, itu kira-kira ke arah situ. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, terima saya kasih. serahkan ke Fadi. Oke, thank you Pak Arief. Ya. Kita langsung lanjut ke sesi Q&A Pak ya. Saya stop share ya. Oke. Ya. Tadi saya catat ada beberapa pertanyaan yang mirip. Saya mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya gabung Pak. Pertama ini mungkin pertanyaan dari Pak Willem. Ini terkait dengan regulasi ya. Jadi bagaimana penerapan regulasi blockchain di Indonesia, terutama supply chain finance. Yang kita tahu kan kalau Pak Lutfi menyatakan kalau kripto tidak dibatasin, tidak ada larangan ya di Indonesia, cuman memang regulasinya masih belum ada. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak ke depan regulasinya? Betul, oke ya. Ini yang sepanjang saya tahu ya, mungkin memang tadi blockchain itu terbagi dua ya, dari private, ujungnya satu private, satu public ya. Nah, yang public ini memang banyak ditransaksikan ya. Dan untuk yang supply chain ada lagi namanya V-chain ya. Kalau ada yang main di itu cukup V-chain dari Cina. Nah, itu dia cukup baik itu dia masuknya public ya. Dan itu memang regulasi beberapa negara itu belum bisa menerima ya. Nah, cuma yang di sisi lain ini yang private. Yang sifatnya private nanti ada konsorsium, di mana konsorsium ini yang menjadi verifikator. Nah, jadi sebenarnya tokennya nggak dijual umum, jadi nggak dijual umum, hanya di konsorsium tersebut. Jadi sistemnya dipakai untuk mengelola bisnis proses. Nah, itu yang di supply chain finance itu digunakan seperti itu. Makanya konsorsiumnya tadi cukup banyak, di mana nanti sebenarnya tokennya nggak buat publik gitu ya. Jadi hanya di pihak-pihak mereka saja. Gitu. Jadi secara regulasi ini sebenarnya secara bisnis ya nggak melanggar regulasi karena ini masih di dalam konsorsium perusahaan, jadi bukan diperjualbelikan untuk umum. Gitu. Jadi hanya buat melancarkan proses. Nah, itu yang di bagian private. Nah, tapi memang ada juga yang di bagian publik yang tadi seperti V-chain ya, itu dijual secara umum tokennya, dan juga kalau dicek ya, itu kapitalisasi pasarnya cukup besar ya, mungkin Pak Jordan lebih tahu di V-chain. Nah, itu juga cukup booming tuh ketika dia ada isu bahwa dia menerapkan AI ya. Nah, itu langsung boost, cukup booming. Nah, itu memang di situ ya. Jadi kalau masalah regulasi memang terkait ya dia akan jadi publik, artinya dijual secara public tokennya atau enggak gitu ya. Nah, itu ada pilihan sebenarnya. Pak, kalau misalnya ini private, berarti sebenarnya per sekarang ini apa sudah banyak yang memakai Pak di Indonesia? Di Indonesia setahu saya ada beberapa ya. Contohnya yang saya baca itu ini yang Sunpride ya. Sunpride kan menggunakan satu blockchain ya. Yang di berita-berita itu cukup banyak. Nah, Sunpride itu menggunakan satu blockchain, itu kan sebenarnya di dalamnya ada verifikator juga ya. Pasti ada konsorsium proof of stake ya, atau proof of work yang dilakukan satu metode verifikasi. Nah, itu kan perlu verifikasi berapa pihak. Nah, itu kan yang paling banyak dipakaikan kan pasti membuat satu token ya. Nah, itu yang tinggal tokennya dijual umum atau enggak gitu. Baru sebatas verifikasi berarti Pak ya, belum dipakai untuk media payment ya? Iya, nah jadi memang nantinya verifikasi, ada beberapa yang memakai payment juga sudah dengan kripto ya, artinya dia sudah digabung ya. Di IBM dulu menggunakan Stellar ya, tapi terhenti. Nah, itu dia memang pernah digabung, tapi memang problemnya kalau digabung itu masalah regulasi itu masih cukup membatasi ya, apalagi dengan gencarnya pemerintah itu banyak melarang kripto di berbagai negara. Nah, itu
cukup membatasi, sehingga apa yang dilakukan oleh proyek-proyek tersebut mereka menggunakan konsorsium gitu, sehingga yang token-tokennya itu di antara internal mereka gitu yang di ininya. Mungkin ada kebijakan dikonversi ke nilai uang atau segala macam, itu bisa. Itu memang dilakukan seperti itu jadi konsepnya. Berarti Tapi hanya memang bukan buat publik ya. bukan buat publik. Ya. Berarti per sekarang perbankan juga masih belum mengadopsi, Pak, ya? Ada beberapa yang sudah mencoba ya, setahu saya ya, yang bekerja sama dengan IBM waktu itu ya. Cuma apa namanya, mungkin secara publik, setahu saya BCA dan besar-besar itu pernah mencoba juga ya, BNI dan segala macam ya. Cuma memang dia buat settlement antar konsorsium mereka gitu ya. Jadi pernah dicoba untuk menggantikan sistem SWIFT itu supaya mempercepat gitu ya. Nah itu sudah pernah dilakukan ya, cuma memang bukan buat ke publik ya, mungkin dia antar konsorsium untuk mau cepat. Pertanyaan dari Pak Rizky dan Bu Melisa nih, Pak. Ya, ini kan masing-masing ini kan punya berjalan di atas platform sendiri-sendiri, seperti tadi Marco Polo sendiri, kemudian WeTrade sendiri. Ya. Nah, mungkin nggak sih Pak itu antar platform itu, maksudnya user-usernya itu menggunakan platform yang berbeda terus saling communicate gitu? Oke, ya, interchain ya berarti ya. Itu mungkin. Dimungkinkan sekarang interchain itu sedang menjadi goal ya. Jadi kalau ya mungkin yang di sini yang bermain di kripto ya, itu salah satu apa yang sedang dikejar ya untuk berbagai macam kripto itu masalah interchain. Jadi interchain bisa ya, termasuk Polkadot dan segala macam itu semua ke arah sana tuh, termasuk Ethereum itu juga ngejar ke arah interchain. Nah nanti memang ke depan memungkinkan seperti itu interchain. Nah, cuma permasalahannya lagi regulasi sebenarnya ya. Jadi konsorsium untuk yang global trade itu masih concern bahwa harus sesuai dengan regulasi masing-masing negara. Ya, kenapa? Kalau saya lihat ya, kalau saya analisa bahwa mereka strateginya membuat konsorsium. Seperti India tadi, India Trade Connect itu dia membuat konsorsium beberapa pihak. Nah, itu digabungkan gitu. Jadi memang strateginya menurut saya arahnya ke sana dulu ya sebelum bisa diterima lebih banyak. Jadi batasannya bukan secara teknis Pak ya, tapi dari sisi regulasi antar negaranya ya. Betul. Dan itu yang Hyperledger itu dia juga goalnya akan ke sana karena dia mau jadi itu tadi ya HTML buat ledger ya. Jadi dia mau semua jadi kenapa sering dia analogikan bahwa ini akan seperti internet ya, menggantikan internet. Nah, itu karena dia mau membuat satu protokol, satu standar yang umum. Gitu. Nah, cuman memang masalahnya adopsinya memang yang jadi problem ya. Karena orang masih belum tahu ini apa gitu ya. Kemudian apakah ini bisa dipercaya, bener nggak sih ini nggak valid dan nggak bisa dirubah gitu ya. Apakah ini pernah ke-hack dan segala macam bisa dirubah. Nah, itu masih bahan pertanyaan apa namanya di kalangan umum ya. Tapi sejauh saya tahu untuk teknologinya sendiri ya dari blockchain itu sendiri itu cukup apa namanya cukup valid ya. Dari logik ininya juga apa namanya logik sistemnya ya awalnya kan dulu dari Bitcoin yang ciptakan. Nah itu dari secara teori itu apa namanya cukup sulit untuk dihack di datanya ya itunya sehingga bisa permanen datanya. Nah, pasti Pak, tadi ada Pak Budi kalau nggak salah yang berkomentar bahwa bagaimana sih aspek keamanan dari transaksi di blockchain ini? Karena kan khawatirnya ada hacker-hacker bisa membobol datanya, apalagi semua data kan nanti ada di sana. Betul. Ya, nah itu sebenarnya yang diselesaikan oleh blockchain. Ya, jadi kenapa blockchain ini dianggap mendistrupsi? Karena keunggulan dia bahwa data itu tidak bisa dirubah. Kenapa data itu tidak bisa dirubah? Karena dia secara desain, ya, secara pembuatan kriptografinya itu dia menggunakan interlink atau chain di masing-masing blok data. Ya, jadi kalau satu blok data dirusak, maka dia tidak valid. Nah, caranya gimana supaya datanya terverifikasi bahwa ini data yang benar? Maka didistribusikan ke semua pihak. Jadi yang megang data bukan satu orang.
Jadi artinya kalau ada satu orang pihak merubah, maka dia akan diverifikasi gitu ya. Buat verifikasinya itu nanti akan voting ya dari menggunakan proof of work atau proof of stake dan lain-lainnya metodenya. Nah itu diverifikasi benar nggak gitu ya. Sehingga nanti kalau ada satu yang berubah maka diverifikasi oleh di atas 50% dari populasi itu benar misalkan. Nah itu baru dianggap benar. Kalau enggak. Nah amannya banyak, semuanya terdistribusi. Jadi ledgernya yang megang bukan satu orang. Jadi agak sulit dihack. Jadi kalau mau nge-hack tuh harus nge-hack di atas 50% populasi yang punya data. Dan itu sulit dilakukan. Oke. Jadi Gitu. bukan halangan Pak ya, justru ini jadi solusi untuk Betul. keamanan Potensinya datanya. di situ yang dibilang kenapa ini bisa menjanjikan. Karena tadi terdistribusi dan kemudian terenkrip ya. Jangan lupa bahwa ini awalnya ya sejarahnya ya itu dari kalangan kriptografi. Kriptografi itu artinya memang yang komunitas bermain di enkripsi, Keamanan masalah data. security, keamanan. Oke. Ya, kenapa ini menjanjikan? Mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A Ya. ini mengenai cost Pak. Apa benar bahwa dengan mengadopsi blockchain Ya. itu kita bisa menekan low cost of transaction ya? Kalau misalnya iya, apakah UMKM itu bisa mengadopsi juga Pak? Dan bagaimana respon pemerintah soal ini? Nah itu ya. Jadi yang tadi yang saya kasih contoh hyperchain di China itu buat UMKM. Ya, jadi buat UMKM dia berhasil. Ya, tapi memang di rantai supply chain-nya dia. Jadi dia di semua yang terlibat, pihak-pihak terlibat di dalam supply chain industrinya itu semua menggunakan. Ya, dan itu dibolehkan ya karena mungkin tidak ditradingkan tokennya secara umum ya. Jadi hanya di internal. Nah, itu dimungkinkan. Apakah ini mengurangi cost? Ini jelas mengurangi cost karena kalau saya ke bank gitu ya, memverifikasi saya mau mengajukan kredit, maka itu kan prosesnya cukup panjang verifikasinya ya. Nah, dengan blockchain ini semua pihak punya data, tadi know your customer-nya dia punya, maka verifikasinya akan lebih cepat. Gitu. Itu akan mengurangi waktu pertama ya, waktu proses untuk verifikasi sampai approve-nya. Nah, yang kedua, paperwork-nya juga jauh, pakai aplikasi soalnya langsung. Dan real time. Gitu. Jadi itu yang kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya, nah itu jauh lebih mengurangi cost. Gitu. Dan dari sisi resiko yang memberi kredit ya, misalkan perbankan atau financial institution lain, itu dia lebih aman karena dia bisa melihat profile dan segala macam ya, bisa credit scoring-nya dengan data yang lebih valid. Nah, itu akan mengurangi risk juga di situ. Jadi terbuka buat siapapun untuk pakai, tidak terbatas untuk UMKM, tapi perusahaan in general, Pak ya, yang ingin memanfaatkan blockchain ini bisa. finance ya. Betul. Apalagi yang kalau diakses ya, VeChain itu open ya. VeChain itu open, jadi kalau mau dia integrate dengan yang ada di Cina itu open. Ya itu siapa aja itu bisa ya, dan itu dia open. Oke. Terima kasih Pak Arief. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya dari Pak Jordan Simanjuntak. Silakan Pak Jordan Simanjuntak mau menguraikan tentang acceptable loan. Silakan Pak. Baik Pak Fadli. Izin untuk share screen ya Pak Fadli ya. Silakan Pak. Baik, kelihatan ya Pak Fadli ya? Ya, lihat ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini senang sekali ya saya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Kalau kita hanya melalui Zoom, cuma saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya, dijauhkan dari segala macam COVID. Dan sekaligus saya juga ingin menyampaikan rasa bangga nih karena hari ini bisa diundang oleh Ikatan Alumni Prasetya Mulia dan juga bisa bersama-sama dengan narasumber-narasumber hebat ya seperti Dr. Arief dan juga Pak Fadli. Dan sebelum saya masuk ke materi saya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jordan, saya CMO dari Thrift Indonesia. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu tentang Thrift, saya coba jelaskan secara singkat. Thrift ini adalah platform untuk jual beli aset kripto yang saat ini sudah legal, terdaftar di Bapepti dan Kominfo. Dan juga Thrift juga terasuransi oleh BitGo dan Nilai London dengan total cover 1,45 triliun rupiah. Ya. Dan sebelum saya masuk ke perbincangan kita tentang adopsi blockchain di dunia finansial, perlu saya luruskan juga nih bahwa banyak asumsi di luar sana yang mengira bahwa blockchain dan kripto itu sama, gitu ya. Jadi perlu saya luruskan bahwa blockchain dan kripto adalah dua hal yang berbeda, ya. Kalau kita mengacu terhadap definisi, blockchain ini kan adalah sistem penyimpanan yang terdesentralisasi atau tidak terpusat, ya. Sedangkan kalau kripto, ini kalau Bapak Ibu searching di Google, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa kripto ini adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangannya, serta dia menggunakan blockchain untuk media penyimpanannya. Ya, inilah perbedaan antara blockchain dengan kripto, sekaligus sebagai korelasinya ya, hubungannya gitu. Dan untuk event hari ini saya juga sudah buat beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya seputar adopsi blockchain di industri keuangan. Yang pertama, bagaimana blockchain memberikan benefit di layanan keuangan? Ya, menurut saya itu ada beberapa sektor di mana blockchain itu sangat mempengaruhi bisnis proses di layanan keuangan. Ya, yang pertama itu payment atau pembayaran. Nah, kalau kita ngomongin soal blockchain, kita ngomongin soal payment atau pembayaran, berarti kita ngomongin soal kripto, ya. Nah, cuma saya perlu disclaimer dulu nih, bahwa di Indonesia aset kripto itu dianggap sebagai komoditas, ya. Sesuai peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2019, aset kripto bukan sebagai alat pembayaran, tapi sebagai aset investasi ya, atau sebagai komoditi. Nah, cuma memang karena hari ini kita ngomongin soal layanan keuangan, jadi saya mesti cover semuanya, termasuk kripto yang dipergunakan dari sisi pembayaran. Ya. Dan kalau kita ngomongin soal kripto sebagai pembayaran, ada dua kategori sebenarnya. Yang pertama itu kalau dalam kripto itu ada namanya stablecoin. Nah, stablecoin ini nilainya itu dia mengikuti harga uang fiat, jadi fluktuasinya tidak begitu jauh gitu ya. Berbeda dengan koin yang punya fluktuasi cukup tinggi. Ya, kalau koin seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Nah, tapi Bitcoin, contoh misalnya seperti Bitcoin itu di beberapa negara itu sudah dijadikan sebagai legal tender. Contoh misalnya di kayak El Salvador, ya, yang di sana Bitcoin sudah dijadikan sebagai legal tender. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke El Salvador itu bisa jual beli menggunakan Bitcoin. Tapi menggunakan layer ketiga yaitu menggunakan wallet yang namanya di sana adalah Chivo kalau nggak salah ya. Nah, bicara tentang pembayaran, ini saya juga punya cerita ya. Ada sahabat saya, dia seorang pengusaha, dia aktif banget tuh dulu import barang dari China ya. Nah, cuma dia sering ngalamin kendala terkait pembayaran. Dia selalu ngeluh tuh, misalnya cost-nya terlalu tinggi katanya kalau misalnya dia ngirim transfer duit ke sana gitu. Terus belum lagi waktunya. Dia kalau transfer sekarang itu nyampe di klien dia di China itu bisa 7 sampai 10 hari. Jadi kan itu lama banget ya. Nah, ini benar-benar jadi problematika banget nih buat dia nih. Akhirnya saya pernah ngancurin ke dia, kenapa lu nggak coba pakai transfer namanya USDT. Nah, ini adalah produk kripto yang namanya stablecoin, di mana kamu tuh bisa transfer ke klienmu, bukan cuma ke China, di seluruh dunia dengan cost yang jauh lebih rendah gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal cost, kalau di Ethereum kan itu pakai gas fee atau enggak namanya miner fee ya. Nah, kalau gas fee di Ethereum itu juga paling standarnya di 0,13 US dollar ya, atau kalau dirupiahkan sekitar 2.000 sampai 4.000 rupiah gitu. Kan jauh lebih rendah. Terus untuk secara waktunya pun kalau transfer, kalau kamu menggunakan USDT itu bisa jauh lebih cepat. Cuma 5 sampai 10 menit maka klienmu di China sudah bisa terima duitnya. Gitu. Nah, inilah pola yang jauh lebih efisien dan bagaimana blockchain itu mengubah layanan keuangan dari sisi pembayaran ya. Lalu yang kedua, selain pembayaran yaitu adalah investing. Nah, saat ini bukan cuma retail sebenarnya yang sudah mulai berinvestasi aset kripto, tapi juga mungkin beberapa perusahaan ya. Mungkin nama-nama perusahaannya juga mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar. Contoh misalnya seperti MicroStrategy, Microsoft, PayPal, Tesla, Twitch dan lain-lain ya. Tapi saya perlu disclaimer juga nih tentang investasi untuk korporasi karena di Indonesia sendiri investasi kripto untuk korporasi masih belum diperbolehkan. Kita hanya diperbolehkan untuk investor-investor retail saja ya. Jadi kalau kita ngomongin soal investor retail, itu ada di perusahaan, ada di luar negeri, namanya hedge fund. Nah, hedge fund ini tuh mereka tuh mengelola dana retail yang sudah terakreditasi ya. Nah, ada satu lembaga survei di sana, ya dia melakukan survei kepada 100 pejabat keuangan hedge fund, ya dan ternyata investor retail ini menginginkan dana mereka tuh dikelola
dialokasikan 7% ke aset kripto gitu loh. Ini kalau direplikasi ya, 7% ini dari total aset manajemen hedge fund itu sekitar 312 miliar US dollar. Artinya ini adalah angka yang sangat besar gitu. Apabila ini terjadi, ini bisa jadi satu momentum baik buat pasar kripto ke depannya menurut saya ya. Jadi saya juga punya harapan besar di Indonesia juga mungkin perlu adanya hedge fund seperti ini supaya investor-investor retail di Indonesia itu bisa lebih terjamin. Kenapa? Karena dikelola oleh hedge fund yang juga mungkin pasti profesional ya dan terakreditasi gitu ya. Karena memang retail di Indonesia itu bertumbuh sangat pesat. Kalau kita melihat dari data Kemendak aja, saat ini ada 6,5 juta orang yang bertransaksi kripto dengan total transaksi mencapai 370 triliun. Ini angka yang sangat luar biasa. Makanya saya rasa perlu adanya juga perusahaan-perusahaan hedge fund ini diadakan di Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan nomor 2. Apa kripto hanya bisa digunakan untuk payment dan investasi aja? Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kripto, ini bukan cuma bicara tentang pembayaran dan investasi gitu ya. Bahkan kalau kita ngomongin tentang investasi pun sebenarnya ini kan banyak turunannya ya. Yang pertama itu ada NFT ya. Nah, NFT ini kan ada sejak 2014 ya. Tapi tenar di Indonesia itu baru di tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Apalagi karena tertrigger sama NFT-nya Al Ghazali ya dengan Ghazali Everyday-nya ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Karena efek Ghazali ini, orang tuh jadi ngupload apa aja ke market OpenSea. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat market OpenSea itu udah kayak pasar lontong sebenarnya. Ya orang jualan apa aja, macam-macam ya. Ada yang jualan KTP, ada yang jualan gorengan, ada yang jualan baju, macam-macam ya. Tapi ya karena emang platformnya juga kan ibaratnya memberikan kebebasan bagi orang untuk mengupload apa aja. Jadi menurut saya fine-fine aja. Cuma mungkin ke depannya saya rasa perlu ada filterisasi kali ya, supaya biar bisa dipilah gitu yang mana memang benar-benar karya seni, yang mana yang bukan ya. Tapi pertanyaannya apakah NFT bisa dijadikan sebagai investasi? Jawaban saya ya sebenarnya sama kayak misalnya Bapak Ibu yang mengkoleksi mobil antik misalnya, atau misalnya Bapak Ibu yang mengkoleksi jam limited edition misalnya. Itu kan semakin disimpan harganya pasti semakin mahal. Jadi ada nilai investasinya. Nah, begitupun dengan NFT ya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak semua NFT juga mempunyai nilai investasi ya. Jadi sebelum Bapak Ibu memilih NFT, perhatikan dulu beberapa poin-poin penting. Contoh misalnya siapa senimannya, lalu sudah berapa besar market kapitalisasinya, seberapa liquid asetnya, seberapa bagus karya seninya dan lain-lain. Supaya apa? Biar ujung-ujungnya NFT yang Bapak Ibu punya itu tidak berakhir sebagai profil picture aja gitu loh. Jadi supaya Bapak Ibu tuh punya nilai investasi di NFT yang Bapak Ibu beli gitu kan. Kan sayang gitu kalau misalnya sudah beli tapi nggak ada nilai investasinya. Ya. Tapi ada satu fakta unik juga tentang NFT ya. Selain dari investasi tadi, karena ada satu perusahaan di luar negeri itu yang sedang mengembangkan aplikasi di mana Bapak Ibu itu bisa mengagunkan atau menjaminkan NFT Bapak Ibu untuk mendapatkan pinjaman. Ya. Jadi sekarang NFT bukan cuma investasi lagi nih, bukan cuma sebagai gaya-gayaan sebagai profile picture ataupun sebagai investasi, bahkan sebagai modal pinjaman. Nah, tapi saat ini baru 2 NFT aja yang diperbolehkan sebagai jaminan, yaitu adalah CryptoPunks dan Bored Apes. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, sudah cukup booming saat ini. Kenapa 2 NFT aja? Karena 2 NFT ini dianggap sebagai NFT yang punya market cap terbesar dan juga terliquid. Jadi baru 2 NFT aja yang baru boleh dijaminkan. Tetapi ya who knows kan ya, ke depan bahkan lebih berkembang lagi gitu ya. Nah, selain dari NFT ada juga namanya play to earn atau GameFi. Loh, apa hubungannya investasi dengan bermain game? Nah, inilah adopsi blockchain dalam industri keuangan ya. GameFi ini kan sebenarnya adalah game berbasis blockchain yang digabungkan dengan NFT. Saya ulangin ya. GameFi ini kan adalah game berbasis blockchain yang digabungkan dengan NFT ya. Di mana kita bisa mendapatkan uang dengan bermain game ya. Karena di dalam game tersebut kita bisa menjual beli karakter, bisa menjual beli item dan lain-lain. Dan kita juga bukan cuma bisa mendapatkan uang dari hasil bermain doang, tapi kita juga bisa menjadi namanya kreator gitu loh. Pembuat kalau kita bisa desain item-item atau karakter yang nanti bisa kita jual di platform game tersebut. Gitu ya. Nah, saya pernah baca satu artikel menarik nih, ceritanya di mana anak-anak di Filipina itu dengan bermain game mereka bisa beli jutaan rumah dengan harga jutaan bat. Ya. Mereka bermain game Axie Infinity, mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya, game Axie Infinity. Walaupun memang sekarang bermain game Axie sudah tidak sebesar itu lagi pendapatannya. Ya, saya pernah dikasih tahu sama teman saya bahwa main game Axie itu sekarang paling cuma dapat 20.000 per hari.
Ya, tapi kan kembali lagi ya bahwa tergantung modal Bapak Ibu dan tergantung seberapa rajin Bapak Ibu main gamenya, ya kan? Ya, kalau ditanya misalnya kenapa kok pendapatnya turun, ya sama karena memang market cap aksi sekarang sudah semakin membesar gitu. Ya sama aja kayak Gojek dulu misalnya. Driver Gojek kan dulu bisa dapat pendapatan 7 sampai 10 juta per bulan, ya. Kalau sekarang kan paling 3-4 juta sudah syukur kan. Tapi kan kembali lagi bahwa seberapa rajin drivernya bisa mencari orderan. Kan gitu ya. Nah, selain dari NFT dan GameFi, apalagi yang bisa meningkatkan di layanan keuangan dengan industri kripto, yaitu adalah staking. Ya, staking itu apa? Staking itu simpelnya hampir sama kayak deposito, yaitu kita mengunci aset kita dalam kurun waktu tertentu dan kita akan mendapatkan imbal hasil. Ya, tapi kalau di deposito, kita itu kan menyetor modal deposito kita ke pihak bank. Lalu modal kita diputar sama pihak bank, gitu kan? Nah, keuntungan itulah nanti Bapak Ibu akan dikasih imbal hasil dengan kesepakatan persentase imbal hasil di awal. Nah, kalau staking, perbedaannya adalah secara teknisnya, kalau staking itu kita mengunci aset kripto kita, dan kita akan membantu validasi transaksi di layanan blockchain koin tersebut gitu. Nah, dan setiap node baru yang akan berhasil dibuat di jaringan blockchain-nya, maka kita akan dapat reward. Nah, reward-nya inilah yang akan dibagikan ke para pihak-pihak staker. Ya, itulah perbedaan secara teknisnya. Tapi kalau secara mendasarnya, staking dan kripto adalah nilai APE-nya pertama. Karena persentase imbal hasil per tahunnya itu kalau di staking jauh lebih besar. Kalau kita mengacu kepada fitur staking yang ada di Thrift, itu APE terendahnya itu adalah 6%. Ya, dan tertingginya adalah 75% dengan staking koin Axie Infinity. Ya, makanya tadi saya bilang kalau misalnya Bapak Ibu cuma dapat Rp20.000 dari bermain game Axie, ya udah di stakingin aja gitu kan. Ini tetap bisa jadi tabungan yang menarik buat kedepannya gitu. Jadi di staking aja. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dalam 1 atau 5 tahun ke depan, kira-kira project blockchain apa yang akan booming? Nah, menurut saya project-project blockchain seperti NFT, play to earn dan lain-lain itu yang akan booming dalam 5 tahun ke depan adalah DeFi. Ya, kenapa DeFi? DeFi ini kan sebenarnya layanan pinjaman ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan DeFi saat ini itu luar biasa. Ya, DeFi itu kan bermula di tahun 2017 dan di tahun 2020 itu total transaksi pinjaman yang terjadi di ekosistem DeFi itu mencapai 4 miliar US dollar. Ya. Dan per hari ini kalau Bapak Ibu tahu, itu total pinjaman yang terjadi transaksi yang terjadi di ekosistem DeFi itu mencapai 83 miliar US dollar atau naik kurang lebih 2000-an% ya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Ya, jadi memang ini evolusi DeFi yang memang luar biasa, bukan cuma dari total transaksinya, tapi juga dari model pinjamannya juga semakin beragam ya. Nah, kalau kita bicara tentang DeFi, ini kan sebenarnya konsepnya sama kayak kita melakukan pinjaman di bank konvensional ataupun di P2P lending kan. Tapi pertanyaannya begini, kenapa orang mau meminjam di DeFi? Ya. Nah, perlu kita ketahui dulu nih, ekosistem DeFi ini kan sebenarnya punya banyak sekali dApps ya atau decentralized application. Ya. Contoh seperti Compound Finance, ada AAV, ada Maker dan lain-lain. Dan tiap-tiap apps ini kan menawarkan berbagai macam model pinjaman yang berbeda-beda. Ya, kita bisa lihat informasi ini bisa kita akses di defipulse.com. Ya, di sana banyak sekali informasi seputar di apps-nya, terkait model pinjamannya, lalu total transaksi pinjaman yang terjadi di apps-nya, lalu interest rate-nya, bunga dan lain-lain gitu ya. Dan semua di apps ini kan di atas jaringan Ethereum, di mana dijalankan oleh smart contract, ya kan? Dan kembali ke pertanyaannya, kenapa orang mau meminjam di DeFi? Ya, saya punya beberapa rangkuman. Yang pertama, di DeFi itu tidak memiliki otoritas. Artinya, itu nggak ada perantara gitu. Nggak ada satu otoritas pun yang berwenang di dalam ekosistem tersebut gitu. Yang kedua, DeFi ini transparan. Ya, kalau di bank konvensional itu kan kita nggak tahu uang kita diputar kemana, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau di DeFi semua aktivitasnya bisa kelihatan. Ya, walaupun memang pakai nama samaran ya. Jadi walaupun memang ini konsepnya transparan, sifatnya transparan, tapi tetap memiliki privasi gitu ya. Lalu yang ketiga, DeFi ini bersifat global. Jadi siapapun bisa mengakses asal terhubung ke internet. Jadi kita pun kalau ada di Indonesia atau di negara luar pun kita tetap bisa mengakses. Jadi sifatnya global ya. Yang keempat, di DeFi soal perizinan itu jauh lebih sederhana ya. Kalau di bank konvensional kan kalau kita mau melakukan pinjaman, kita kan perlu menyediakan seabrek-abrek dokumen. Ya contoh NPWP, lalu apa slip gaji, rekening koran dan lain-lain. Kalau di DeFi kita tidak perlu itu semua.
Kita hanya butuh siapkan koin kita sebagai kolateral aja. Gitu. Jadi jauh lebih simpel, ya. Dan ada satu fakta menarik tentang DeFi sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, di DeFi itu slippage pinjamannya itu sebenarnya tinggi, Bapak Ibu. Artinya koin yang kita jaminkan dengan apa yang kita dapatkan nanti sebagai pinjaman itu persentasenya cukup jauh. Ya, contoh misalnya ya, kita lakukan pinjaman di Debts Compound Finance misalnya ya, kita jaminkan 1 juta rupiah. Maka pinjaman yang kita akan terima adalah 75%-nya saja, atau sekitar 750.000 rupiah. Nah, sampai sini pasti mulai banyak pertanyaan ya. Kenapa saya jaminkan 1 juta, cuma 750.000, ngapain saya jaminkan kalau begitu kan ya. Tapi kan ini konsepnya adalah rupiah. Nah, berbeda kalau konsepnya adalah koin. Kenapa? Karena koin ini kan punya volatilitas dan prospek ke depannya. Jadi harganya bisa naik, bisa turun. Ya. Dan biasanya orang yang meminjam di DeFi, itu orang yang merasa koin yang dia punya sekarang, itu harganya bisa naik ke depannya. Gitu. Dan saya merangkum ada 2 kriteria orang yang melakukan pinjaman di DeFi. Kriteria yang pertama, orang yang merasa koin yang dia punya sekarang itu harganya bisa naik. Jadi daripada saya nggak apa-ngapain koin saya, mending saya pinjamkan di platform lending di DeFi, biar nanti saya bisa dapat bunga dari lending tersebut. Jadi dia pinjamkan di platform lending. Nah, ini kriteria orang pertama. Kriteria orang yang kedua juga sama, bahwa dia merasa bahwa koin yang dia punya sekarang, ini harganya bisa naik ke depannya. Tapi saya juga pengen trading koin lain. Jadi daripada saya jual koin saya sekarang yang ini, mending saya pinjamkan, saya jaminkan, saya dapat pinjaman, akhirnya baru saya bisa trading koin lain. Kayak gitu. Jadi 2 kriteria orang ini yang saya rangkum yang melakukan pinjaman di ekosistem DeFi. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada risiko terkait pinjaman di DeFi? Nah, saya akan bicara jujur aja ya, karena semua aktivitas di DeFi ini kan memang dijalankan oleh smart contract. Ya, maka tidak ada jaminan 100% bahwa ini akan terbebas dari bug atau glitch ya Bapak Ibu ya. Karena toh memang kan DeFi ini kan juga masih baru ya. So nobody can guarantee it gitu. Tapi yang paling penting adalah selalu lakukan riset terhadap DEPS yang mungkin Bapak Ibu akan gunakan sebagai platform pinjaman, dan juga paling penting adalah jangan pernah berinvestasi lebih banyak dari yang Bapak Ibu bisa relakan. Itu sih yang paling penting. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah di Indonesia sudah ada platform pinjaman kripto yang serupa? Nah, semua tentang DeFi yang saya sebutkan di atas, itu kan dilakukan di platform yang dimana tidak ada satu otoritas pun yang berwenang. Jadi tidak ada payung hukumnya secara regulasi di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang secara legal di Indonesia yang diatur oleh regulator, maka ada project DeFi di Thrift yang fiturnya namanya Gadai Crypto. Nah, semua yang berjalan di aplikasi Thrift ini sudah sesuai dengan regulasi. Dan konsep dari Gadai Crypto ini juga sama dengan pinjaman yang ada di DeFi tadi, ya. Cuma kita menyesuaikan dengan pengguna Indonesia. Artinya saat kita menjaminkan aset kripto kita di Thrift, maka kita akan mendapatkan berupa cash rupiah gitu. Dan prosesnya juga cepat, cuma 2 menit tanpa embel-embel dokumen apapun gitu. Dan untuk bunganya pun ini bisa lebih rendah dibanding bank konvensional dan juga P2P lending. Jadi ini sangat mempermudah pengguna pinjaman. Nah, sekian untuk materi saya hari ini karena memang juga waktunya mepet sekali. Ada satu quote menarik bahwa be aggressive while you were young. Artinya saat kita masih muda, cobalah untuk berinvestasi lebih agresif. Karena memang dunia kripto ini juga masih baru, jadi kita masih tergolong dengan early adopter ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, namun tetap selalu lakukan research dimanapun dana Bapak Ibu akan diinvestasikan, dan jangan FOMO. Terus selalu pakai uang dingin karena memang hal terburuk mungkin bisa terjadi, but life still must go on kan. So penting untuk memiliki manajemen keuangan. Sekian, saya kembalikan ke host Pak Fadli. Ya, terima kasih Pak Jordan, menarik sekali. Jadi saya udah dapat pengetahuan baru mengenai Gadai Crypto nih Pak ya. Tadi juga terima kasih udah dijawab pertanyaan dari Pak Budi ya, mengenai apa sih hubungannya blockchain dan kripto ya, tadi udah langsung dijawab oleh Pak Jordan di sini. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Helmi. Di mana saya bisa melihat prediksi harga kripto di masa depan? Yang kedua, marketplace DeFi ini sangat menarik. Jadi di mana marketplace DeFi ya yang populer dan kredibel. Mungkin pasar Gadai Crypto tadi Pak ya, salah satunya ya. Silakan Pak. Betul Pak.
Ya, kalau untuk memprediksi harga secara pasti, saya jawab nggak ada yang bisa memprediksi ya Pak ya. Kalau ada yang bisa memprediksi berarti dia sudah Mungkin kaya. forecast gitu kali Pak. Ya, jadi kalau untuk memprediksi mungkin saya lebih berpikir bahwa ini adalah analisa teknikal dan fundamental kali ya. Iya, iya, iya. Kalau kita berbicara soal teknikal, analisis teknikal, kita bisa menggunakan namanya trading view, di mana situ kita bisa mencari garis. Tapi kembali lagi, analisa teknikal ini kan butuh sekali pendalaman pengetahuan ya. Kita butuh belajar cukup dalam ya mengenai teknikal. Nah, tapi kalau untuk fundamental kita bisa cari juga banyak sekali di kayak blog-blog begitu, artikel-artikel yang apa ya, isu-isu terbaru tentang kripto, tentang blockchain dan segala macam yang ini kita bisa grab sebagai kayak fundamentalnya gitu. Termasuk juga mungkin total transaksi yang sudah terjadi di blockchain-nya sudah berapa banyak, kira-kira pertumbuhannya bagaimana, itulah bisa kita pakai untuk analisis fundamentalnya. Nah, kalau saya bilang kalau teknikal kita butuh ilmu lebih deep lagi sih. Gitu. Oke. Ya, ini tadi Pak Yudi share linknya tradingview.com itu Pak ya, betul ya? Oke. Betul Pak Yudi ya. Kemudian marketplace DeFi Pak, yang mungkin alternatifnya selain Gade Crypto ada lagi? Sorry? Marketplace DeFi. Marketplace DeFi itu kita bisa searching aja ya di defipulse.com, tadi yang sudah saya sempat notice sebelumnya, itu situ banyak sekali informasi, bahkan itu ada dia memberitahu informasi tentang ini jenis pinjamannya apa, interestnya berapa, terus bunganya berapa dan segala macam. Mungkin Bapak Ibu bisa searching di defipulse.com. Konsepnya itu mirip peer-to-peer Pak ya. Jadi kayak yang di fintech itu. Jadi kita bisa milih mana kita mau ambil loan kemana gitu ya. Betul Pak. Dalam mata uang apa gitu ya. Dalam kripto apa gitu ya. Betul Pak. Tapi banyak Pak, bukan cuma P2P lending yang modelnya. Ada yang model pinjaman biasa, ada yang model pinjaman P2P lending dan segala macam. Oh gitu. Betul. Ya itu sudah di-search sama Pak Yudi ya di defipulse.com. Terima kasih Pak Yudi. Thank you Pak Yudi. Ya Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Steven nih Pak. Dengan banyaknya cryptocurrency yang ada di luar sana, bagaimana sih cara saya memilih cryptocurrency yang benar-benar yang punya value? Kan ada Ethereum, ada Doge, ada Bitcoin macam-macam. Nah itu mana tuh yang buat kita comfortable atau safe gitu? Kemudian yang kedua, untuk dunia ini blockchain dan kripto ini, jika tidak ada yang mempunyai wewenang yang ngatur, apakah ada potensi dimanipulasi oleh pemain besar? Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya kalau dibilang koin apa yang bagus, pasti saya kadang saya juga termasuk orang yang Bitcoin maksimalis ya Pak ya. Jadi saya juga pasti akan jawab bahwa Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Saya juga punya alasannya. Karena memang satu, Bitcoin kan punya market cap yang terbesar. Dan saat ini adopsi blockchain juga, adopsi Bitcoin juga sudah masif ya. Jadi untuk dibilang jangka panjang ya pilihlah koin-koin yang punya market cap yang besar, lalu yang memang sudah banyak diadopsi. Oke. Tuh. Kalau untuk lanjutan Pak, sorry, itu kan harganya kan beda-beda ya. Bitcoin termasuk yang paling mahal ya 14.000. Tapi kan ada yang Doge gitu 0,000 gitu. Nah itu berpengaruh nggak sih Pak nilai per koinnya itu perbedaannya? untuk harga kan tidak, Pak. Maksudnya kalau untuk harga itu kan sebenarnya kayak misalnya Bitcoin, walaupun harganya mahal, kita kan tetap bisa beli dengan jumlah satuan yang lebih kecil. Oh, parsial ya? Iya, bisa parsial. Artinya kalaupun kita cuma punya 50.000 atau 100.000, kita tetap bisa beli Bitcoin kok. Jadi nggak harus punya uang besar dulu baru beli Bitcoin, nggak begitu. Jadi kita bisa misalnya 100.000 pun kita bisa beli, nanti jatuhnya parsial gitu. Jadi dapatnya 0,00 sekian Bitcoin. Apakah kalau makin mahal harganya itu menunjukkan dia lebih kredibel dibandingkan yang masih 0, nggak selalu sih Pak, karena kan itu ya? kembali lagi ke distribusinya. Nah, kalau Bitcoin ini kan memang karena sudah distribusinya sudah banyak sekali, jadi memang mempengaruhi ke harganya. Tapi tidak semata-mata harga koin yang mahal, oh ini fundamentalnya bagus nih kayak gitu. Enggak semata-mata seperti itu. Jadi banyak aspek yang mungkin kita perlu lihat juga. Oke, baik lanjut ke yang kedua tadi Pak. Jadi potensi manipulasi oleh pemain besar. Ya, kalau potensi dari pemain besar saya rasa bukan cuma di kripto ya Pak ya. Di semua mungkin aset investasi, mungkin bahkan saham juga kan ibaratnya itu ada potensi pemain besar yang akan mempengaruhi harga. Di kripto pun saya juga nggak bisa pungkiri bahwa pasti ada gitu ya. Cuma kita tetap harus, makanya saya bilang kita harus menggabungkan antara fundamental analysis dengan technical analysis tadi. Itu agar kita bisa mendapat satu informasi yang valid gitu. Oke.
Pertanyaan lanjutan dari saya nih Pak, resiko nih kalau misalnya kita melakukan gadai dalam kripto itu kan tadi diuraikan bahwa meskipun udah terautentikasi tapi sebenarnya masih ada resiko lain gitu ya. Apa aja sih kalau diuraikan lagi resiko-resikonya? Apakah mungkin resiko fluktuasi, kemudian resiko platformnya sendiri misalnya tiba-tiba tutup gitu, seperti itu gimana Pak? Nah, ini juga mungkin yang saya juga perlu info juga ke teman-teman semuanya bahwa kenapa ada perbedaan antara DEX ya atau decentralized exchange sama CEX atau centralized exchange. Nah, di CEX ini juga punya kelebihan, yaitu adalah kita tuh kan terregulasi. Jadi ada yang ngatur gitu. Ada yang ngatur dan ada yang memperhatikan kan, jadi kita nggak bisa sembarangan, kita nggak bisa lari kemana-mana karena kita juga ibaratnya kayak di Thrift juga kita kan punya market peta kapital yang kita store ke Bapepti ya senilai 20 miliar rupiah 50 miliar rupiah. Nah itu sebagai jaminan untuk dana nasabah di sana, belum lagi semua asuransi dan segala macam. Nah kalau misalnya kayak gadai kripto tadi ibaratnya risikonya adalah likuiditas paling. Karena kan tadi Bapak bilang kalau misalnya harga itu kan naik turun. Nah kalau ternyata pas saat kita gadai terus harganya turun, otomatis kan pinjamannya kan harus ditambah, kalau nggak kena likuidasi. Paling risikonya di situ aja sih Pak. Oke. Kena likuidasi tadi. Kena likuidasi ya. Oke, mungkin sekarang saya undang untuk teman-teman untuk yang ingin bertanya langsung, baik ke Pak Arief maupun ke Pak Jordan. Silakan bisa unmute dan silakan langsung sampaikan pertanyaannya. Tadi juga diinformasikan Pak Yudi melalui chat bahwa event kita hari ini dan sebelumnya itu juga disponsori oleh Thrift. Dan di event ini kita juga berkesempatan untuk mendapatkan 10 voucher yang dipersembahkan oleh Thrift untuk teman-teman yang beruntung. Mungkin sambil diuraikan Pak, nanti apa yang bisa dimanfaatkan oleh peserta yang beruntung dengan mendapatkan voucher Thrift ini? Ya, jadi nanti kita kan mau bagi-bagi voucher ya untuk 10 orang pemenang buat penanya terbaik. Nanti untuk pemenangnya nanti bisa cukup kirimkan email aja, email Thrift-nya aja. Nanti saldonya akan langsung kita suntik di balance account-nya. Balance account Thrift-nya. Nah, nanti dananya bisa dipakai buat apa? Kalau di Thrift itu macam-macam. Bisa Bapak Ibu buat investasikan, lalu atau misalnya buat Bapak Ibu beli pulsa atau mungkin bayar tagihan dan segala macam. Di Thrift itu bukan cuma untuk investasi, tapi juga ada beberapa produk yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oke. Ini saya ada yang kelewat nih satu nih Pak, pertanyaan dari Pak Yusuf nih. Yang pertama sih tadi udah dijawab nih mengenai grafik bursa kripto ya. Tapi yang kedua yang belum terjawab ini, ada pajaknya nggak sih untuk di kripto ini? Jadi kayak misalnya kita tadi meminjamkan menggunakan DeFi atau kita staking, itu ada pajaknya nggak? Nah, untuk staking kita mungkin nggak ngomong soal pajak ya. Kalau staking itu kan biasanya tuh fee ya Pak ya. Untuk pajaknya juga nggak ada. Tapi kalau staking itu di beberapa platform saya lihat ada fee-nya. Ya. Tapi kalau untuk di Thrift sendiri nggak ada fee sama sekali. Jadi benar-benar itu imbal hasil stakingnya itu benar-benar dikasih full semuanya untuk pihak stakernya. Jadi benefit buat penyelenggara apa nih Pak buat Thrift? Atau karena ini masa promo atau bagaimana? Untuk saat ini sih memang belum ada Pak sama sekali Pak. Kita nggak ngambil keuntungan dari pihak staking itu, jadi memang benar-benar kita kasih ke pihak staker. Jadi dari imbal hasilnya nggak ada potongan dan juga full kita kasih ke pihak stakernya langsung imbal hasilnya. Kalau boleh tahu biasanya fee-nya itu berapa? Fee apa nih Pak? Fee untuk melakukan memberikan loan, DeFi atau memberikan staking, biasanya fee yang dibebankan oleh penyelenggara yang lain berapa besar? Ya kalau untuk yang lain saya perlu konfirmasi lagi ya Pak. Kalau untuk potongan yang lainnya, kalau untuk staking ya Pak ya. Tapi kalau untuk gadai kripto ini itu di kita itu bunganya cuma 9% per tahun. 9%. Dan untuk pajaknya juga belum ada. Oke. Ya hanya dikenakan cuma bunganya saja. Fee-nya juga enggak ada. Paling fee pas nariknya aja. Misalnya dia mau withdraw nih ke
akun banknya dia baru kena fee withdraw aja. Oh, oke. 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 Ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ini dari Pak Afrizal ya. Selamat malam Pak Jordan. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk network atau marketplace masing-masing kripto apa bisa saling terhubung ya? Dan kalau ada biaya switching ya atau biaya exchange tadi, ada nggak biaya switchingnya? Kemudian yang kedua, kalau misalnya digital wallet saya kena hack nih, apakah saldonya bisa di-restore? Itu Pak, silakan. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 kayaknya tadi sudah sempat dijawab juga ya sama Pak Arif ya. Iya, betul. Jadi, untuk yang Polkadot tadi kan memang ada, tapi Polkadot, tapi itu juga sekarang untuk saat ini belum banyak, ya itu masih rancangan ya, kayak Ethereum tadi kan juga masih rancangan untuk bisa interchain tadi. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, untuk digital wallet yang kena hack ya Pak ya. Ya. Nah kalau digital walletnya kena hack secara kita yang kena hack nih, kita punya misalnya akunnya kita yang kena hack, itu nggak bisa di-restore. Karena kan itu kan kesalahan dari pihak kita sendiri. Tapi kalau yang kena hack adalah thrift-nya, maka tadi saya bilang ada asuransi plus kita juga punya petup capital di Bubble yang kita store itu sebagai jaminan dana nasabah. Oke. Tapi probability-nya mungkin kecil Pak ya kalau untuk terkena restore. Oke. Apa ada berapa kali insiden gitu within the last year gitu? Iya, untuk saat ini sih Pak belum pernah ya Pak ya. Cuma ya jangan sampai ya Pak ya. Cuma ya hingga saat ini belum pernah kita ibaratnya kena hack atau misalnya kena diambil alih gitu itu belum pernah sampai saat ini. Oh ini yang pertanyaan ketiganya tadi ya. Apakah teknologi blockchain data yang sudah diupload bisa dihapus? Karena kan data yang sudah diupload di-copy ke masing-masing node. Ini mungkin terkait blockchain-nya ya. Ya mungkin ke Pak Arif kali ya. Pak Arif ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin saya jawab Pak, kalau blockchain keunggulannya itu dia permanen datanya, jadi tidak bisa dihapus Pak. Jadi bisa juga direvisi, artinya nanti dari konsorsium itu menambahkan lagi rantainya dengan merevisi data yang sebelumnya. Tapi data sebelumnya nggak bisa dihapus. Karena kalau dia dihapus, maka dia merusak chain-nya itu. Oh. Itu Pak, jadi dia itu dianggap satu keunggulan karena semuanya akan tercatat. Walaupun ada kesalahan, maka direvisinya dengan cara diperbaiki. Ya. Di depannya gitu, direvisi di depannya. Tapi historinya nggak bisa dihapus seperti itu. Ya, jadi ngejaga audit trail-nya Pak ya. Betul. Oke, Bapak Ibu sekalian peserta webinar malam ini, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua, banyak yang tanya malam ini. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih besar-besarnya untuk narasumber kita, Bapak Dr. Arif Rianto dan Pak Jordan Simanjuntak. Terima kasih juga untuk semua penyelenggara, IKA Prama, SIG Crypto, SIG Financial Club, dan SIG Supply Chain, dan tentu saja Thrift sebagai sponsor kita untuk webinar malam ini. Materi yang sudah telah kita bahas malam ini akan di-share di WhatsApp group, baik itu di SIG Crypto, Financial Club, atau Supply Chain. Dan kami juga akan umumkan 10 pemenang yang beruntung mendapatkan voucher Thrift. Di chat ada itu Pak, udah 9 ya. Di chat. Oh ada 9 ya, ada di chat ya. Satu orang lagi ya mungkin Bapak. Oke, tinggal satu orang lagi nih. Yang tadi mungkin Pak Afrizal ya. Afrizal ya. Okay. Ya. Jadi pas 10 ya. Jadi 10 pemenang bisa dilihat di kolom chat. Jadi ada Pak William, Bu Melisa, Pak Budi, Pak Adrian, Pak Herman, Pak Peter, Pak Ferdi, Pak Helmi, Pak Steven, dan Pak Afrizal.
Oke, ya, saya pikir cukup sekian rekaman untuk webinar malam ini juga akan kami upload di YouTube channel Ika Prama dan YouTube Saham ya, Ika Prama Saham. Sekali lagi terima kasih Pak Arief, Pak Jordan, dan seluruh peserta. Terima kasih juga Ketua SIG Crypto, Pak Yudi, dan SIG Supply Chain, Pak